Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi rabbadal anam bitadbirihil qawi wa qaddaral ahqam bitaqdiril khafi wa hada ibadahu ila syaradi wa antaqahum bil iman hidayah wa ja'ala salihal ma'asih bil uquli mahutatan wa manahija ma'adihim bil ilmi madunatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada hari ini menyampaikan khutbah Idul Adha dengan judul Dahulu Mengapa Aku Tidak Berkurban. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Sempurna, tiada sekutu baginya. Dialah yang Maha Benar, Dialah yang Maha Penolong, Dialah pemenuh janji yang sebenarnya. Dia kasihi hamba yang taat kepadanya, Dia ampuni hamba yang bertaubat. Dialah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Karena itu marilah kita memuji dan bersyukur kepadanya, karena hanya Dialah yang patut dipuja dan disyukuri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha atau Idul Kurban yang kita rayakan hari ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah yang terpendek dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Kautsar. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Selain itu, perintah berkurban juga didasarkan pula pada kisah dua manusia mulia yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa besar kemanusiaan yang mencerminkan betapa tingginya ketakwaan seorang ayah, Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan betapa ikhlasnya seorang anak Ismail alaihissalam dalam kepatuhan kepada orang tuanya untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara." Setelah anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surah As-Saffat ayat 102. Tanpa ragu-ragu, dengan hati yang ikhlas sang anak menjawab, "Qala ya abati af'al ma tu'mar, satajidni insyaallah minas sabirin."
wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayahanda. Insya Allah ayah akan mendapati ananda termasuk orang yang sabar. Inilah teladan ketaatan yang sempurna. Allah memuji mereka dengan perintah menyembelih anak sendiri. Mereka tetap ikhlas menjalaninya. Dan pada saat-saat yang tepat, pada detik-detik yang mendebarkan, Allah menunjukkan kekuasaannya, menggantinya dengan seekor kibas. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan pada hari ini yang paling dicintai Allah selain ifraqat dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Akan datang di hari kiamat tanduknya, bulunya dan kukunya dari setiap hewan kurban sebagai saksi bagi setiap hamba yang berkurban. Darah kurban yang menetes akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah itu menyentuh tanah. Menurut para ulama, bahwa yang dimaksud kalimat ini adalah pahala kurban sudah langsung diterima Allah yang berkurban oleh yang berkurban sebelum darah menetes menyentuh tanah. Karena itu sungguh beruntunglah orang-orang yang pada hari ini telah ikhlas dan penuh iman mengorbankan sebagian hartanya untuk berkurban. Semoga Allah mengabulkan amalan-amalan kita di hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai inti dari khutbah Idul Adha pagi hari ini, saya ingin mengutipkan sebuah kisah teladan yang mengandung hikmah dan pelajaran untuk kita petik. Di suatu pagi, saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran karena tidak mendapati sahabatnya Sya'ban radhiyallahu anha pada posisi tempat duduknya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun yang ditunggu belum juga datang. Salat pun dimulai tanpa kehadiran Sya'ban. Selesai salat bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan dia mengetahui rumah Sya'ban. Rasulullah SAW sangat khawatir dan meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu duha, kira-kira jam 3, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar, ini rumah Sya'ban. Sayalah istrinya. Jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban? Ucap baginda Rasulullah. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab semuanya. Ternyata satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid Nabi adalah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian istrinya Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada yang menjadi tanda tanya bagi kami semua. Menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkan? Tanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya aku berada dalam keadaan lalai dalam hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang tertutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Syahban radhiyallahu anha dalam keadaan syakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syahban dan semua orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Syahban melihat kesehariannya. Dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Dalam tayangan itu, Syahban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan diri Syahban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah. Dalam penggalan kali berikutnya, Syahban radhiyallahu anha melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin, Syahban melapisi pakaiannya agar tidak tembus angin. Dia memakai 2 baju. Syahban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seseorang berbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syahban pun tiba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Lalu ia membawanya ke masjid agar bisa melakukan salat subuh bersama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Maka pada saat sakaratul maut, Syahban melihat indahnya surga sebagai balasan atas perbuatannya. Karena itu ia berteriak kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Syahban. Berikutnya Syahban radhiyallahu anha melihat lagi satu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan ke dalam susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu dan hendak meminta sedikit roti karena sudah beberapa hari tidak makan. Melihat hal itu, Syahban radhiyallahu anha merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan juga membagi 2 susunya dengan takaran yang sama. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah memperlihatkan balasan atas kebaikannya itu. Karena itu Syahban berteriak lagi, aduh, mengapa tidak semua? Syahban radhiyallahu anha kembali menyesal. Seandainya ia memberikan semua roti itu kepada sang pengemis, tentu balasannya yang diterimanya lebih indah. Masya Allah, Syahban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak maksimal dalam berbuat baik. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas balasan atas semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Mereka bermohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali untuk menunaikan salat. Boleh jadi kita akan berteriak, mengapa dahulu aku tidak berkorban? Mengapa dahulu aku tidak berhaji? Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak pula dapat diakhirkan. Semua sudah dalam takaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, bila kita perhatikan dengan seksama kisah ini sejalan dengan uraian surah Al-Kautsar di atas, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi nikmat yang banyak, dan untuk menembus nikmat yang banyak itu kata Allah, fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Saban dengan sabar dan istiqamah mendirikan salat berjamaah bersama Rasulullah, walaupun rumahnya sangat jauh dari masjid. Ia menyadari bahwa betapa banyak kalimat-kalimat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Kesadaran itulah yang menjadikannya tetap menunaikan sholat meskipun harus berjalan jauh dan menembus dinginnya malam sebelum subuh. Lalu ia pun berkorban dengan sepotong roti dan setengah gelas susu untuk pengemis, juga berkorban dengan pakaian bekasnya untuk seorang yang kedinginan. Untuk amalan ikhlasnya itu Allah perlihatkan gambaran surga sebagai tempat di akhirat kelak. Selanjutnya dari kisah ini pula memberi kesadaran kepada kita bahwa kelak nanti semua pengeluaran kita yang kita gunakan untuk berhaji akan diganti Allah dengan surga yang indah. Bahwa semua pengorbanan kita dalam mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, sepersen demi sepersen untuk membeli hewan kurban, kelak akan diganjar Allah dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Tidak akan ada kebaikan yang tak terbalaskan walaupun sekecil apapun, dan tidak akan ada dosa secuil apapun yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Betapa banyak di antara kita yang diberi kecukupan penghasilan, namun masih saja ada keengganan untuk berkorban. Padahal bisa jadi harga handphone, jam tangan, baju dan sepatu mereka harganya jauh lebih mahal dibanding seekor kambing. Selalu saja bersembunyi di balik kata tidak mampu atau belum pantas. Terlalu sering kita membuat perhitungan-perhitungan atas dasar akal dan logika kita. Kita merasa ragu untuk berhaji hanya karena dibayani oleh pikiran bahwa nanti tabungan kita akan menipis. Niat berkorban selalu muncul, tetapi selalu saja kita ragu bahwa lebih baik kita belikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kesenangan kita. Demikian seterusnya, kita dipermainkan oleh bujuk rayu setan dan nafsu hingga suatu saat nanti kita benar-benar dalam penyesalan yang luar biasa. Bila saja kita mau berniat dengan sekuat hati, kita bisa menyisihkan penghasilan kita dari minggu ke minggu. Kita sisihkan penghasilan kita sebanyak 50.000 per minggu. Maka dalam setahun atau 40 minggu, 48 minggu akan terkumpul sejumlah 2.400.000. Sudah cukup untuk setoran kelompok kurban. Lalu mengapa kita tidak melakukannya? Apakah kita harus melihat gambaran sebagaimana yang diperlihatkan kepada Syafan? Ataukah kita ingin merasakan penyesalan itu ketika berada di alam kubur? Benar bahwa penyesalan selalu akan datang di akhir, tetapi yang harus kita ingat bahwa kesadaran di awal adalah cara terbaik menolak penyesalan. Pesan inti dari semua ini adalah sebagai hamba Allah yang dihidupkan Allah dengan berbagai nikmatnya, maka sebagai bukti rasa syukurnya dirikanlah salat dan berkorbanlah. Bagaimana mungkin kita berani meninggalkan salat padahal Allah setiap hari memberi kita kehidupan, memberi kita nafas, bahkan oksigen gratis untuk bernapas, memberi kita sehat, memberi kita rezeki, makanan, kendaraan, anak yang menggembirakan, dan semua fasilitas hidup yang kita butuhkan dan tak mampu
kita hitung. Bagaimana mungkin kita pelit berkorban untuk orang yang membutuhkan, padahal Allah tidak henti-hentinya memberi kita rezeki, baik yang kita usahakan maupun rezeki yang tidak kita sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir ini rindu akan Ka'bah, rindu akan Baitullah. Kami semua ingin bertawaf, bersa'i dan berkumpul di padang Arafah. Tapi saat ini kami baru punya keinginan dan niat. Kami belum punya kemampuan untuk memenuhi panggilan. Ya Allah, kami benar-benar ingin menjadi tamu agung. Dengan kekuasaan, kabulkan keinginan kami, bukakan rezeki bagi kami, beri jalan kepada kami untuk dapat berhaji. Engkau Maha Kuasa, Maha berkehendak dan Maha penentu. Ketiadaan dan kemiskinan kami tidak akan menjadi penghalang bila ada kuasa dan kehendak untuk kami memenuhi panggilan. Ya Allah, kami juga ingin berkorban seperti mereka yang memiliki kelebihan. Bukakan rezeki bagi kami di tahun-tahun yang akan datang, agar kami bisa seperti mereka. Jauhkan kami dari sifat pelit dan cinta harta. Allahumma ya Allah, sebagian dari kami telah berkorban, maka terimalah amalan korban kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar takwa, dan jauhkan kami dari sifat riya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi ala ihsanihi wasyukru ala taufiqi wa imtinan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواته. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر واتقوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى ملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وعلى أنبيائك والمرسلين ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله
ويذكركم واشكروا نعمي على ذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله